فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. على محمد عبدك ورسولك وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Kita lanjutkan pembahasan Kitabul Adab, yaitu masuk ke muka surat 85. Qala al-muallifu hafizahullah ta'ala ad-darsus sadis asyar, pelajaran yang ke-16. Wa minal adabi ma'al muslimin, termasuk dari adab-adab bersama kaum muslimin. Yang bagi antang fa'al muslimina bimastata, semestinya Anda memberikan manfaat kepada kaum muslimin dengan apa yang Anda mampu. Mungkin dengan harta, atau dengan tenaga, atau dengan buah pikiran, atau berbagai cara-cara yang bermanfaat. Setiap perkara yang bermanfaat itu adalah halal. Maka dia boleh bernilai menjadi suatu sedekah. Dalilnya an Abi Hurairah radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala kullu sulama minan nasi alaihi shadaqah. Setiap sendi, sulama yaitu sendi-sendi, perjumpaan dua ujung tulang itu sendi, dari manusia dia wajib untuk disedekahi. Kenapa harus disedekahi? Untuk ditebus dari api neraka. Karena setiap hari kita menjual diri, mungkin menjual kepada Allah sehingga kita beruntung, atau mungkin menjual kepada setan sehingga kita celaka. Jadi memang harus ada penebusan setiap harinya itu. Kulla yaumin tatlu'u fihi syams, yaitu setiap hari yang di situ matahari terbit. Memang ini wajib sedekah setiap hari. Ta'dilu bainal itsnaini shadaqah, mendamaikan di antara dua orang yang bersengketa itu adalah sedekah. Wa tu'inur rajula fi dabbatih, menolong seseorang di dalam kendaraannya, yaitu terkait dengan urusan kendaraan dia. Fatahmiluhu 'alaiha, faknya fak tafsiriyah. Caranya bagaimana? Yaitu engkau mengangkut dia ke atas kendaraan, membantu. Boleh jadi dia badannya sedang tak sehat, harus naik kendaraan berat, tak mampu naik, maka dibantu untuk naik, terutama di masa lampau ya, naik kuda atau naik unta, naik keledai, perlu tenaga untuk naik macam itu. Au tarfa'u lahu 'alaiha mata'ah, atau engkau mengangkat barang-barang dia ke atas kendaraan tadi. Sedekah itu juga bernilai sedekah, membantu mengangkatkan barang-barang. Mungkin dia harus membawa barang banyak, terutama di beberapa tempat yang sedang ada musibah banjir, atau mungkin musibah tanah longsor, atau mungkin musibah apalagi itu gunung meletup. Perlu membawa barang-barang, perlu dinaikkan ke atas lori, ya kita bantu untuk bersegera mengambil barang-barang dia, membantu agar barang-barang dia selamat bersama orangnya itu. Kemudian wal kalimatu thayyibatu shadaqah, ucapan yang baik juga sedekah. Wa kullu khutwatin tamshiha ila shalah, setiap langkah yang engkau kerjakan ketika engkau berjalan menuju ke salat, shadaqah itu juga bernilai sedekah. Wa tumitul adha 'anit tariqi shadaqah, menghilangkan gangguan dari jalan adalah sedekah. Baik. Dalam hadis lain disebutkan semuanya boleh diganti dengan apa? Dengan 2 rakaat duha. Untuk menebus sedekah yang setiap harinya bernilai berapa? 360 sedekah sesuai dengan sendi-sendi manusia. Baik, hadis ini muttafaqun alaih. Wassulama bi ma'nal mifsal. Yang lain membaca mafsil, tak masalah. Yaitu sendi-sendi.
Wal insan fihi salasumi'atin wasituna mifsalan. Setiap manusia memiliki 360 sendi. Maka semuanya harus disedekahi. Jadi setiap hari kita harus sedekah berapa banyak? Iya, 360 sedekah. Nah, dengan berbagai cara yang mungkin untuk dilakukan. Membantu mengambilkan air atau membantu mungkin membuangkan sampah dan seterusnya. Semuanya ada nilai sedekah. Atau mungkin memberi minum kucing, memberi makanan kucing, atau sisa makanan daripada sekedar dibuang, nah sengaja kita letak di jalur lewatnya semut, biar semutnya gembira. Semuanya bernilai sedekah. At-taqwin, yang pertama, bimada tastati'u an tanfa'al muslimin. Dengan apa Anda mampu memberikan manfaat kepada kaum muslimin? Dengan apa? Bantu. Ya, dengan berbagai cara yang memungkinkan. Yang kedua, hal aba'ata al-adha min tariqihim. Apakah Anda menjauhkan gangguan dari jalan muslimin? Siapa Ismail? Na'am, insyaallah. Mungkin kulit pisang boleh jadi membahayakan, atau kulit durian, atau paku-paku, atau mungkin besi berkarat. Mungkin lihat apa yang membahayakan, disingkirkan. Yang ketiga, hal a'anta musliman farafa'ta mata'ahu ala dabbatih. Apakah Anda membantu seorang muslim, kemudian yaitu Anda mengangkat barangnya di atas kendaraannya? Siapa Ahmad? Na'am, insyaallah. Tergantung kendaraannya apa dan apa yang boleh dilakukan. Yang lain menakwil, saya malah membantu meringankan beban dia. Caranya gimana? Kalau di Indonesia jadi bajing loncat. Wah, itu pencuri namanya. Lori bawa barang susah payah dari provinsi satu ke provinsi yang lain, tahu-tahu di tengah jalan ada bajing loncat, istilahnya bajing ya, tupai. Yaitu penjahat naik ke atas lori ya, mengurangi barang-barang. Itu bukan menolong, itu malah merugikan muslimin. Tak boleh yang seperti itu. Yang keempat, hal dalalatal a'ma ala thariq. Apakah Anda menunjukkan jalan kepada orang yang buta? Siapa? Khalif? Na'am, insyaallah. Kalau ada menjumpai mungkin bapak tua yang buta atau apa, kita bantu menyeberangkan dia, menyeberang jalan atau bagaimana, apa yang kira-kira dia perlukan. Jangan malah seperti sebagian anak-anak yang nakal, sengaja tongkatnya bapak itu dicuri. Akhirnya bingung, habis sholat bapaknya bingung, mana tongkat saya, kasihan. Atau kadang slipernya yang diambil satu, jadi kebingungan. Yang kelima, hal a'anta tiflan au syaikhan kabira. Apakah Anda membantu anak kecil atau orang yang tua renta ayaqta'a tariqas sayyarat, untuk melintasi jalan kendaraan, jalan kereta? Abdul Fattah? Naam, insyaallah. Baik. Jangan dibawa ke tengah baru ditinggal. Wah, kasihan bapak itu nanti. Dibawa sehingga mencapai tempat yang selamat. Yang keenam, hal ra'aita ajizan 'anil amal fa'antahu fi amalih. Apakah engkau pernah melihat orang yang tidak mampu mengerjakan pekerjaan dia, kemudian engkau membantu dia di dalam pekerjaannya itu? Siapa? Abdurrahman? Na'am, insyaallah. Mungkin menggali sumur atau mungkin membina rumah. Jelas satu orang tak mampu, perlu dibantu. Insyaallah semuanya mudah ini, teori-teorinya ini tinggal dipraktekkan. Kemudian kita masuk ke muka surat 86. Ad-darsus sabi'a asyar, pelajaran yang ke-17. Wa minal adabi ma'al muslimin, termasuk dari adab bersama kaum muslimin, yang bagi an tut'imal ja'i'. Semestinya Anda memberi makan orang yang lapar. Baik, ini dalam pelajaran nahwu ya, ada an dengan masuk fi'il mudhari. Baik. Wa tasqiyau az-zam'an, memberi minum orang yang tengah kehausan. Kira-kira, baik. Ini Muhammad tahu tak?
i'rabnya ini fa'ilnya yang mana nih? Yang bagi antutaimal ja'i. Fa'ilnya yang mana fa'ilnya? Mungkin agak susah tuh ya. Abdurrahman aja. Yang mana itu? Yang tutoim. Boleh. Cuma yang anak inginkan ini dari kalimat yang bagi antutaimat al ja'i. Masdar muawwal dari ewa antutoima. Betul. Takdirnya berarti ewa yang bagi it'amul ja'i. Betul. Ewa it'am. Ya, dengan fi'il mudhari setelahnya menjadi masdar sebagai fa'il yang bagi it'amu al ja'i. Baik. Pas itu berarti yang tasqiyah jadinya apa tasqiyah? Saqiyu, betul wa saqiyu az-zam'ani. Baik. Memberi makan orang yang lapar dan memberi minum orang yang kehausan. Anil Bara ibni Azib Abu Umarah al-Ansari radhiyallahu anhuma qala jaa'a a'rabiyyun ila nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang badui yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala, seraya mengatakan, alimni amalan yudkhilunil jannah. Ajarilah saya suatu amalan yang akan memasukkan saya ke dalam surga. Fa'ilnya adalah huwa, kembali ke amalan. Jelas maksudnya ini sekedar sebab ya. Allah yang memasukkan, amalan sebagai sebabnya. Kemudian fadallahu ala umurin tudkhiluhul jannah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan kepadanya perkara-perkara yang akan memasukkan dia ke dalam surga. Wa minha diantaranya ayyut'imal ja'i, memberi makan, memberikan makanan kepada orang yang lapar. Wa yasqiyadz zam'an, dan memberikan minum kepada orang yang kehausan. Bagaimana kalau orangnya tidak lapar dan tidak haus? Kita beri dapat pahala juga, Pak? Iya, dapat. Selama itu bermanfaat maka sah untuk diberikan. Hanya saja pahala semakin membesar tatkala hajat juga semakin mendesak, seperti yang dijelaskan oleh para ulama. Sedekah kepada orang yang sedang tidak memerlukan apa-apa ini berpahala, tapi memberikan sedekah pada orang yang sedang berhajat maka pahalanya lebih besar lagi. Sebagaimana dijelaskan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah di dalam kitab Al-Wabilus Shayyib. Sama-sama berpahala tetapi nilainya menjadi lain tatkala hajat orang yang diberi itu membesar. Ya. Zam'an. Thayyib. Zam'an wazan fa'lan. Asalnya apa? Dhami, orang yang haus. Zam'an, orang yang sangat kehausan. Baik, ja'i' orang yang lapar, jau'an orang yang sangat kelaparan. Baik, rawahul Baihaqi, hadisnya sahih. At-taqwim, oh ya. Kenapa ada lafaz yang keliru atau apa? Apa? Oh, maksudnya tanpa ada tongkat. Oh ya, ini kurang ya sosok. Ya kurang tongkat. Harusnya zam'an, zami. Iya ini kehausan, sangat kehausan kok. Sampai apa tongkatnya tak terbawa. Nah, pakai za bukan ba. Ngantuk. Tulis baik-baik mana yang harus diterjemahkan apa atau apa. At-taqwim, yang pertama, hal atau anta ja'ian, apakah Anda telah memberi makan orang yang lapar? Wasaqaita zam'an, memberi minum orang yang haus? Jawabannya? Baik. Lihat siapa yang mungkin ada teman yang kelaparan, kasihan. Seperti dulu di masa lampau, di masa disebutkan di dalam Muqaddimah Al-Jarh wa Ta'dil karya Ibnu Abi Hatim. Tatkala ayah beliau Abu Hatim Ar-Razi sangat kelaparan sehingga tak mampu keluar belajar. Setelah 3 harian itu temannya tanya, itu ada syekh datang, mari kita ambil ilmu dari dia. Oh, saya tak mampu keluar, ini saya sudah 3 hari tak makan. Terpaksa. Iya, maka kemudian temannya bilang, tak apa, saya ada duit 1 dinar, kita bagi 2. Oh, ini temannya baik sekali.
Thayyib. Kemudian yang kedua, ma huwa sawabu man at'amal ja'i'. Apa pahala orang yang memberi makan orang yang kelaparan, wa saqal dham'an, dan memberi minum orang yang kehausan. Pahalanya apa pahalanya? Pahalanya apa? Tuh lihat dalam hadisnya ada. Jumpa tak? Pahalanya apa? Pahalanya apa pahalanya? Iya, masuk surga. Ini ada tulisan al-jannah. Tudkhiluhul jannah, masuk surga. Ilahuna wallahu a'lam.